Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Herianto, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan melakukan eh, percakapan praobservasi kelas. Di sini saya tidak sendiri, ada Ibu Nita Sri Apriani, guru sosiologi. Ya, kelas 12 Bu ya. Ya, kelas 12. Yang akan diobservasi. Dan sebelum melaksanakan observasi, saya melakukan percakapan praobservasi kelas untuk melihat sejauh mana perkembangan atau persiapan yang akan dilakukan oleh Bu Nita. Bu Nita, selamat sore Bu Nita. Selamat sore Bapak. Kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, untuk nanti kita observasi ada poin-poin yang akan dipersiapkan oleh Bu Nita. Mudah-mudahan sudah dipersiapkan dan dikembangkan nantinya Bu Nita. Ya. Untuk pelaksanaan observasi nanti akan dilaksanakan di hari Jumat 9 Agustus 2020 Bu Nita ya. Ya. Nah, untuk itu apa saja yang akan disampaikan, dan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Nita apa saja? Iya. Terima kasih Pak Eka. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pertemuan besok adalah materinya mengenai perubahan sosial ya Pak Eka ya. Perubahan Maka sosial. saya melalui pembelajaran PBL, Problem Based Learning, diharapkan siswa dapat menganalisis mengenai faktor penyebab dan dampak dari suatu kasus perubahan sosial. Jadi siswa bisa menceritakan faktornya itu karena apa, lalu dampaknya itu bagaimana, dampak positif dan negatifnya bagaimana dari kasus tersebut. Seperti itu Pak Eka. Itu ya, jadi tentang perubahan sosial gitu ya, dampaknya gitu. Dan untuk itu ya Bu Nita, area pengembangan yang hendak dicapai apa yang akan dicapai? Area pengembangan yang hendak saya capai adalah yang pertama tentu manajemen kelasnya ya Pak ya. Karena memang saya ngajar di kelas IPS yang tentunya membutuhkan perhatian lebih ya Pak ya. Jadi untuk pengembangan kelasnya, manajemen kelasnya itu saya harus bisa memanagenya. Apalagi ketika diskusi, kadang anak itu ada yang ikut serta, kadang ada yang enggak, atau kadang ada yang ribut, kadang yang enggak gitu. Lalu selanjutnya yang akan saya kembangkan lagi adalah saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Terutama saya akan mencoba pembelajaran diferensiasi berbasis konten dulu Pak. Dimulai dari konten dulu sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya ada pembelajaran sosial emosional. Nah, KSE itu. Nanti saya akan mencoba menerapkan di pembelajaran itu mengenai emosi, sosial emosional yang berusaha saya terapkan ke siswa agar siswa juga mampu mengelola emosinya. Seperti itu. Iya, Bu Nita. Dan nanti ketika pelaksanaan itu strategi apa dalam pembelajaran di kelas yang akan dipersiapkan? Baik, untuk strateginya yang pertama mungkin saya akan lakukan adalah dari medianya ya. Medianya kan saya berupa konten tadi ya Pak. Iya, untuk konten itu mungkin saya butuh persiapan ya Pak ya. Di antaranya saya akan berupa video mengenai kasus yang terjadi tentang perubahan sosial. Lalu setelah video saya akan tampilkan ada di buku paket untuk anak yang visual, atau misalkan dia yang audiovisual bisa gitu. Lalu untuk yang artikel-artikel saya akan coba print dan saya akan tempelkan di dinding kelas. Iya, jadi anak yang kinestetik akan untuk keliling gitulah mengetahui kasus itu. Lalu selanjutnya yang utama adalah PowerPoint-nya Pak ya. Karena ketika di kelas itu tidak afdol kalau guru tidak menjelaskan terlebih dahulu maksud dari tujuan pembelajaran tersebut gitu. Dan itu Bu ya, dari ketiga mulai tujuan pembelajaran, kemudian
area pengembangan yang hendak dicapai dan sampai strategi dalam pembelajaran nanti sudah dipersiapkan dengan matang ya. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah besok kita persiapkan, kita coba untuk observasinya Bu ya. Nanti untuk hasilnya nanti kita coba observasi. Nah, terima kasih Bu Nita kesempatannya dan saya lihat sudah dipersiapkan gitu dan insya Allah besok berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah percakapan pra observasi saya dengan Ibu Nita. Ya, semoga ada manfaatnya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi di pelajaran Ibu ya, pelajaran sosiologi. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Siapa? Zahra sakit. Terus si Aldi apa? Aldi nggak ada keterangannya, nggak izin. Oke, baiklah. Sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa dulu bagi teman kita yang sakit. Berdoa dengan Al-Fatihah, dimulai dalam hati ya. Amin. Selesai. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit semoga segera sembuh ya. Jadi bisa lagi kumpul di sekolah. Baik. Sebelum memulai pelajaran, kemarin kita udah bahas mengenai apa? Perubahan sosial. Oke. Perubahan sosial itu mengenai apa? Apa itu perubahan sosial? Silakan si Pak Selfie. Perubahan yang terjadi pada hubungan antara individu dan individu dan kelompok sehingga memenuhi tujuan soal dan nilai norma yang ada. Oke, baik, terima kasih Selfie. Jadi perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dalam kelompok. Perubahan tersebut terjadi. Nah, untuk pertemuan sekarang, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pertemuan sekarang adalah kita akan menganalisis kasus terjadinya perubahan sosial. Sebelum Ibu jelaskan, kita tonton dulu video ya tentang perkembangan teknologi. Lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan? Oke, dari sana apa yang kalian dapatkan coba? Mengenai apa? Perubahan, oke. Perubahan dari ke waktu. Perubahan sosial itu dirasakan oleh semua orang ya. Tidak hanya oleh ibu, tapi oleh kalian juga dirasakan. Nah, contoh lainnya perubahan yang paling kalian rasakan adalah apa? Yang paling kalian rasakan? Sekarang, ada yang bisa menyebutkan contoh perubahan sosial? Teknologi, seperti apa teknologinya?
Siapa yang menyebutkan teknologi? Namanya Ahmad. Mad, apa yang dimaksud dengan teknologi yang kamu sebutkan tadi? Handphone? Ya. Perkembangan handphone. Perkembangan handphone seperti apa yang kamu rasakan? Gini, ganti pertanyaannya. Pertama kali kamu punya handphone yang seperti apa? Yang ada tombolnya. Layarnya bagaimana? Kecil. Yang layar kecil. Layarnya layar yang warna putih abu atau yang kuning atau ada layar yang orange? Yang apa yang kamu punya? Putih abu. Yang putih abu. Oke. Selanjutnya sekarang HP yang kamu punya apa? Android. Android. Gimana tampilannya sekarang? Bisa disentuh, Bu. Bisa apa? Layar sentuh. Bisa layar sentuh, tidak lagi menggunakan tombol gitu ya. Lalu yang HP yang awal, adakah kameranya? Ada, oke. Kameranya kalau dipoto gimana hasilnya? Burem. Burem, oke. Kalau sekarang HP-nya gimana? Kalau foto? Jernih, Bu. Jernih, oke. Baiklah. Itu yang disebutkan oleh Ahmad adalah, terima kasih Ahmad, tepuk tangan dulu dong. Oke. Disebutkan oleh Ahmad adalah contohnya itu teknologi penggunaan handphone dari masa ke masa. Oke, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ini adalah kita akan menganalisis mengenai kasus perubahan sosial yang ada di masyarakat. Tapi sebelum ke menganalisis, tentu ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan. Jadi nanti Ibu akan bagi kelompok, nanti kelompok tersebut Ibu bagi sesuai tahapan analisis. Misalkan, kalau kelompok 1 dengan kelompok 2, itu akan tahapannya itu hanya tahapan tentang artikelnya itu tentang seperti apa. Lalu tahapan 2 mulai ke arah sesuai dengan yang kemarin Ibu ajarkan. Tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, proses perubahan sosial, dan teori perubahan sosial. Lalu kelompok yang selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan mengenai faktor dan dampak dari perubahan sosial tersebut. Paham? Oke. Kelompoknya Ibu bagi aja ya. Nanti duduk sesuai kelompoknya masing-masing, silahkan. Untuk kelompok 1. Aditya, Ali, Arju, Fajri, Neila, Okti. Udah berapa orang itu? Udah 6, sok silahkan. Mulai membentuk kelompoknya. Selanjutnya, kelompok 2. Adi Nur. Ali udah belum? Ali. Fajar Sidik. Royhan. Ayu. Siti Aisyah. Sama, berapa lagi? 1 lagi ya? Sama Sri. Silahkan di kelompok 2. Kelompok 3. Ahmad Mustafa. Anandri. Fadli. Rifki. Zahra. Farcana, Puput, itu kelompok 3 ya. Lalu kelompok 4. Selvia, Rudi, Asep, Chandra Jakaria, Casmadi, Ali. Aldi, sorry.
Silakan duduk berkelompok. Ingat-ingat, silakan duduk berkelompok. Mulai. Yuk, gabung yuk. Ah? Apa saya? Yang belum kesebutnya berarti kalau ya sekelompok sok. Sok silakan. Mulai berkelompok. Yuk kumpul yuk. Di mana aja sok? Empat kelompok yang sisanya berarti kelompok 5 sama 6. Yang sisanya mana yang sisanya? Yang sisanya mana ya? Bu, tadi kan nggak ada Bu, jadi Boleh. Sudah, itu kelompoknya? Yang ujung sana? Ngebentuk kelompok aja ya. Berarti kelompok 6. 5 dan 6. Apa? Kenapa C? Udah punya kelompok belum? Belum. Udah sok gabung atuh. Udah disebutin belum sama ibu tadi? Sok gabung atuh kelompoknya. Oke, sudah semuanya? Mana ini kelompoknya? Nih, nanti ibu kasih itunya. Itu kelompok mana? Yes. Udah, yang penting mah gabung dulu aja sama Tuhan. Yang tadi ibu sebutin. Kak, ini ke sini. Nih. Yang ini. Nih. Sana. Yang kamu kemana? Kemana kelompoknya? Mau gimana ini? Mau gimana? Mau sendiri aja? Gabungnya? Atau mau gimana? Ayo. Aku apa? Kelompok 4. Kamu mah yang ini. Nih, yang ini kamu mau ke bagian kita. Nih, ini mah, ini nanti artikelnya ambil. Ini mah berarti yang ini. Udah semua ke bagian lembar LKPD-nya? Ya, oke, baiklah. Ibu akan jelaskan dulu langkah-langkahnya ya. Pada lembar LKPD tersebut, setiap kelompok atau ada beberapa yang sama pertanyaannya, tapi itu sesuai tahapannya.
tahapan pertama yang ditanyakan itu pasti mengenai apa judul artikel tersebut, ya, apa isinya, lalu kesimpulannya apa. Lalu tahap keduanya itu mulai mengenai teorinya, teori yang ada dalam artikel tersebut itu apa. Lalu setelah teori, bentuk perubahan sosial yang di artikel itu seperti apa. Itu yang teman kalian dapatkan yang lainnya. Lalu yang tahapan ketiga itu dampak dan faktor penyebab perubahan sosial. Jadi satu sama lain itu tidak sama ya. Karena kita belajar menganalisis dari awal sampai ke dampak atau faktor penyebabnya. Paham? Oke, ini untuk artikelnya. Silahkan lihat dulu. Artikel tersebut mengenai perubahan sosial. Bu, jawabannya berarti dari mana? Jawabannya ada pada artikel tersebut. Tapi disesuaikan dengan kemarin materi yang sudah Ibu sampaikan. Apabila ditanyakan teorinya, maka buka lagi buku paketnya mengenai teori atau buku catatan mengenai teorinya. Lalu ketika berbicara dengan faktor, maka lihat faktor internal dan eksternal pada buku catatan atau buku paket. Paham? Oke. Nah itu udah. Yang belakang ke sip ya. Ini berapa orang ini teh? 1, 2, 3. Oh ya udah. Di sini nih, sok. Ngumpulnya di sini. Ngumpulnya di sini. Biar ibunya nggak pusing nantinya. Biar kelihatan bedanya gitu. Sok, ngumpulnya di sini. Ya, jawab pertanyaan tersebut. Ini gimana ini? Tadi udah ada. Silakan jawab di sini. Oke. Nah, biar kelihatan bedanya. Kalau numpuk di satu mah ibu nanti nggak kelihatan. Baiklah, bisa dipahami semuanya? Bisa mulai bekerja ya? Apabila ada yang kurang paham, silahkan tanyakan langsung ke ibu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Silahkan mulai bekerja. Ini ke sini ya. Angger sok tara make sakat. Sing. Sok artikelnya judulnya tentang apa ini? Ya. Kesimpulannya berarti harus dibaca dulu ini dia tentang apa. Terus di sini tanggapan kalian mengenai kasus ini gimana? Oke? Sip. Ada yang ditanyakan? Gini, mana lembarnya? Ibu lihat dulu. Artikelnya mana yang? Ini artikelnya itu dibaca dulu, ya, sama satu orang, ceritakan. Atau enggak ceritakan, deh ribet lah pokoknya nama. Dibaca, udah dibaca, isi soal yang ini. Gini, menurut pendapat Anda, Anda termasuk pada teori perubahan sosial apa artikel tersebut? Teori perubahan sosial itu apa aja? Lihat buku catatan. Dibuka buku catatannya coba. Nah, kalau udah tahu intinya ini apa, kamu bakalan ketemu teori perubahan mana yang sesuai dengan ini. Berarti di dalamnya apa? Pengaruh gimana? Yang gimana? Kan di sininya tuh gini yang gini.
fokus ke pertanyaannya. Menurut pendapat Anda, termasuk pada teori perubahan sosial apa artikel tersebut? Jelaskan alasannya. Mana, lihat Ibu catatan teorinya. Kan teori itu ini ada 4 nih. Dari 4 mana yang sesuai dengan ini? Ya, berarti kalian tuh harus baca dulu ini kan, untuk menjawab ini. Ya, begitupun dengan ini. Bentuk perubahannya, kalau udah tahu inti ini, lihat di bentuk perubahan. Mana Ibu lihat bentuk perubahannya. Nah, pilih dari sini mana yang cocok dengan ini. Alasannya kenapa? Gitu, oke? Oke, makasih. Yang ini gimana? Adakah yang ditanyakan? Jadi gini. Nih. Baca dulu ini semua. Intinya apa? Teori perubahan sosial apa pada artikel tersebut? Buka bukunya tentang teori perubahan sosial, ada apa aja. Pilih salah satu dari sana. Dibuka. Kan ini ada 4 tuh teorinya tuh. Mana dari keempat ini yang cocok dengan ini? Pilih. Alasannya apa? Menurut kamu, iya kasus itu teorinya yang mana yang sedang ada terjadi itu? Kedua, paham sampai situ dulu? Yang kedua, kan kamu udah dibaca, udah tahu intinya kasus ini. Maka, bentuk perubahan sosial apa pada artikel tersebut? Yang ini. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosialnya itu kan ada di itu tuh. Mana yang cocok dengan artikel ini? Alasannya kenapa milih itu? Paham? Oke, sok. Ya, oke. Kamu yang belum ada nih artikelnya nih. Nih. Biar nanti bacanya kalian gampang. Nah, yang laki-laki baca ini biar gampang. So, yang ini gimana sih? Ini nih. Ketemu nggak? Judulnya naon? Sok, tulis dia. Tulis. Syukron bagian nulis. Ambil lagi yang kayak ini di meja. Yang ininya. Biar ada bacaan buat kalian. Ini gimana? Ketemu nggak? Jadi gini. Mana? Ininya udah dibaca? Intinya apa? Intinya apa? Teknologi. Oke. Gini. Kan perubahan sosial di artikel tersebut. Nah, mana faktor penyebab faktor internal dan eksternal? Mana? Faktor penyebab itu yang ini ada internal dan juga eksternal. Menurut kamu nih artikel ini penyebabnya eksternal internal itu dulu aja Ibu tanya. Internal apa eksternal? Dari masyarakat atau dari luar masyarakat? Dari dalam. Dari luar masyarakat. Oke. Dari luar masyarakat, maka adanya tadi kamu adanya digitalisasi. Berarti maksudnya teknologi ke masyarakat. Berarti faktornya itu yang ini. Tuliskan di sini.
Lalu yang dampak yang terjadi pada artikel tersebut, menurut kamu ketika teknologi datang ke masyarakat, ke pedagang, apa yang akan terjadi? Pedagang tersebut akan bagaimana? Nah, itu kan tahu jawabannya. Tulis di sini. Gitu. Kah? Ada yang ditanyakan? Kenapa? Apanya? Pedagang ya harus mau ngejawab. Menurut kelompok kami dalam artikel tersebut termasuk ke dalam faktor internal karena kan dalam masyarakat ya. Oke. Karena disebabkan terjadinya di dalam masyarakat. Mm-mm. Kayak adanya apa sih saya ngomong tadi? Adanya apa? Apa sih yang kayak ini? Adanya rasa tidak puas terhadap suatu hal. Nah, oke. Satu itu poinnya ya. Juga memenuhi kebutuhan sama Iya. penyimpangan antara pedagang online sama pedagang konvensional. Oke. Sama ada Berarti perubahan pola konsumsi masyarakat. Nah, berarti dari awal itu kan, awal mulanya itu Iya. ya berarti faktor X internal. Gak ada. Nah, menurut kamu dari tidak puas tadi itu lalu datanglah yang namanya ini. Nah, berarti itu maksudnya faktor apa kalau datangnya digitalisasi? Dari dalam masyarakat, masih dari dalam masyarakat atau dari luar? Dari luar. Berarti eksternal juga. Nah, Kirain eksternal dari alam tuh. enggak. Hal eksternal juga bisa dari luar tuh bisa berupa teknologi yang masuk misalkan, atau misalkan bisa hal-hal lain di luar masyarakat tersebut aja intinya gitu. Oke, paham? Nah, terus kalau dampaknya, dampak yang terjadi ketika nih, gini ya, Ibu ilustrasikan. Pedagang tersebut awalnya itu nggak kenal yang namanya teknologi online shop dan lain-lain, ya, biasa jualan di pasar. Lalu datangnya teknologi, maka dampaknya bagi pedagang itu gimana? Menurut kamu dampaknya apa? Bagaimana dampaknya? Pedagang tersebut akan bagaimana? Dagangnya di rumah bisa gak sih? Enggak. Bisa pedagang tersebut beralih dagangannya di rumah karena sepi. Lalu masyarakat tersebut lagi selain sepi, karena misalkan dia itu jadi mau belajar bagaimana cara mengoperasikan. Nah, gitu. Itu dampaknya. Banyak yang berbeda. Nah, Sekarang kan banyak yang tuh mau di rumah aja yang datang iya. makanannya. Iya, makanannya yang datang gitu. Atau apa-apa kan gampang sekarang. Iya, begitu. Terus selain itu juga, tuliskan menurut kamu, ketika pedagang tersebut tidak bisa bersaing, maka apa yang akan terjadi? Tidak bisa bersaing. Ya, dengan online shop. Nah, tutup. Iya. Itu ceritakan. Yang offline-nya malah tutup. Iya. Sok ceritakan. Itu di dampak, oke? Paham? Oke. Dapat? Itu bisa. Kenapa? Mana Ibu lihat? Oh iya. Nanti. Ini nih. Menurut pendapat kami tentang artikel di atas, teori perubahan sosial adalah teori perkembangan karena artikel tersebut membahas tentang kemajuan teknologi bidang perdagangan yang mana membuat ya, betul seperti itu. Hanya kamu kan udah jelas ini. Maksudnya teori-teori ini ya, perkembangan alasannya karena artikel tersebut berupa kemajuan di teknologi yang mana pola pikir konsumen juga ikut berubah. Ya, yang tadinya pedagangnya itu dagang biasa kan, jualan biasa di pasar gitu ya, buka lapak. Tapi sekarang pedagangnya itu udah berubah ke
HP dengan jualan online. Oke. Kayak gini boleh. Iya. Sok, siapa yang nulisnya? Sok, ditulis langsung aja ditulis. Berarti kamu tulis. Sok, tulis yang lain. Kamu ngarang yang bukan ngarang. Kamu cari yang pertanyaan kedua. Sok. Oke, paham? Kalau nggak paham, tanyakan ke ibunya. Apa-apa? Kalau begini jawabannya tuh. Menurut kami, teori perubahan dalam artian teori perkembangan alasannya karena iya. Betul, Alasannya karena apa? Betul. Tinggal alasannya sebutkan menurut kalian apa? Tuh. Betul. Oke, ada lagi yang lain? Yang ini udah? Tinggal ngerangkum ya? Ip, beres Ip? Ibu satu lagi. Dampak perdagangan. Faktor eksternalnya itu apa? Jelasin yang tadi kamu sebutkan. Ya? Udah? Satu lagi tuh. Satu lagi beres. Oke, baiklah. Untuk tugas ini nanti kita akan presentasikan. Satu orang coba jelaskan mengenai artikel tersebut ya. Nanti tentang artikel tersebut itu tentang apa. Lalu jawab pertanyaannya itu. 2 orang aja cukup. Ya, semua juga maju silakan. Tapi yang 2 orang presentasi nggak jadi masalah. Kalau yang lainnya mau ikut presentasi silakan. Ya, alangkah lebih baiknya kalau yang lainnya juga bisa. Ya, sok silakan lanjut aja. Lanjut presentasi aja. Ya, kelompok si Sukron udah semuanya udah beres. Tepuk tangan dulu dong. Bisa Sukron juga. Ya, yang tadi yang kata ibu jelasin langsung aja presentasi ini. Sok. Enggak. Ini. Oh, ibu dekan kok empuk itu. Kan itu digitalisasi, berarti masuknya teknologi dalam tambahin. Sok naon tah? Udah, masuknya digitalisasi kan sesuai dengan artikel tersebut. Ada. Udah yuk 2 aja, enggak usah. Ayo, kelompok kamu dulu presentasi. Yang lainnya ikut maju aja semuanya, yuk.
Baiklah, ini ada teman kalian sudah selesai tugasnya akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi. Silahkan kelompok IP. Ya iyalah. Oke, sebentar kita adain dulu teman kalian yang di depan. Perhatikan dulu ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan bacaan dari artikel. Di sini saya akan mengenalkan kelompok kami, yaitu ada Chandra, Bayu, Vicky, Suhendri, Putri, Iip, dan saya sendiri, Mei. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan sosial pada artikel tersebut? Menurut kelompok kami, faktor eksternal membawa perubahan signifikan dalam dunia perdagangan dan pola konsumsi masyarakat. Masuknya digitalisasi teknologi ke dalam masyarakat. Pertanyaan kedua, menurut pendapat Anda, dampak apa yang akan terjadi pada artikel tersebut? Jawaban dari kelompok kami adalah dampak pertama, perdagangan konvensional menjadi sepi dibandingkan pedagang online semakin unggul. Dampak kedua, pedagang konvensional harus menyewa tempat usaha yang mahal. Ibu izin minum dulu ya sebentar ya. Membayar banyak pegawai, sedangkan pedagang online tidak perlu menyewa tempat. Cukup sekian yang kelompok saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih untuk kelompok Iip dan kawan-kawan. Oke, selanjutnya silakan ada yang mau maju. Kelompok Sukron. Oke, udah selesai. Silakan. Walaupun laki-laki semua. Silakan. Nih. Jakil. Silakan. Moderatornya siapa yang membacakan materinya? Silakan. Cap, cicup, kembang, kuncup. Atuh. Nya kudu kompipah heula. Cap, cicup, kembang, kuncup. Tuh. Ya nggak apa-apa, ibu juga nggak bakalan menyalahkan ngomong, kamu mau ngomong gitu, kamu jelek, enggak. Yuk. Sukron, oke. Silakan. Silakan berjejer yang api. Sok tah. Nah, gitu. Artikelnya mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan bacaan artikel. Ya. 1. Apa judul artikel tersebut? Oke.
pengaruh digitalisasi terhadap pedagang tradisional. 2. Coba buat kesimpulan dari artikel tersebut. Artikel berikut ini membahas mengenai dampak dari maraknya aktivitas perdagangan online terhadap pedagang konvensional. 3. Coba berikan tanggapan Anda mengenai artikel tersebut. Tanggapan saya adalah untuk menjamin keberlangsungan usaha pedagang konvensional, peran pemerintah dan regulasi menjadi sangat penting. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan dulu dong. Makasih ya. Nanti ini dikumpulkan. Oke, selanjutnya silahkan. Kelompok mana lagi yang sudah? Saya udah? Gak apa-apa. Itunya bawa aja. Yuk maju. Nih ininya pegang. Maju. Kamu mau udah? Belum maju. Ini semua aja maju. Hai. Oke, perhatikan dulu ya. Nih. Nih, oto. Berjejer yang rapi. Nah, gitu biar enak dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan tentang faktor penyebab terjadinya perubahan dan dampak apa yang akan terjadi pada artikel tersebut. Oke. Perkenalan enggak? Enggak usah dulu. Perkenalan dulu enggak? Ya, Perkenalan dulu enggak? silakan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Selvia Aprilia. Di samping saya ada Pipi Aprilia dan Chandra Jakaria. Lalu ada Tasmadi, Rudi, dan Asep. Pertama-tama, kami akan membacakan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial pada artikel digitalisasi terhadap pedagang tradisional. Menurut kelompok kami, awal mula penyebab perubahan digitalisasi karena adanya faktor internal, yaitu rasa tidak puas masyarakat terhadap suatu hal. Rasa tidak puas masyarakat, 2 kali ditulisnya. Nggak apa-apa. Lalu muncullah digitalisasi, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi pedagang di masyarakat, yang menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat dan adanya penyimpangan antara pedagang online dengan pedagang konvensional. Oke. Lalu yang kedua, ada dampak apa yang akan terjadi pada artikel digitalisasi terhadap pedagang tradisional, yaitu dampak pertama, adanya persaingan yang semakin ketat antara pedagang online dan pedagang konvensional. Sedangkan pedagang online cenderung memiliki banyak keunggulan, yaitu dalam biaya operasional yang lebih rendah dibanding toko fisik, sehingga masyarakat memilih untuk ke online. Lalu yang offline-nya pada tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita langsung ke kesimpulan aja. Kesimpulan dari presentasi yang sudah teman kalian lakukan. Nanti berarti yang tugas itu kumpulkan ke ibu, ya. Oke, baiklah, kita kesimpulan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari tugas-tugas tersebut? Dari presentasi teman kalian, ada yang mau menyebutkan, menjelaskan? Silakan acungkan tangan. Apa saja yang sudah didapatkan dari diskusi tersebut?
Mana ada? Siapa? Yuk. Oke, Ibu ganti pertanyaannya. Artikel tersebut membahas mengenai digitalisasi terhadap pedagang tradisional. Intinya adalah bahwa pedagang tradisional yang tadinya buka lapak, ya, berjualan di pasar. Lalu kemudian masuk adanya teknologi. Teknologinya seperti apa sih? Adanya online shop. Ya, online shopnya banyak kan? Ada online shop di Shopee, Tokopedia, Lazada, di TikTok Shop gitu kan. Semua itu masuk, otomatis akan berdampak pada siapa? Pada masyarakat, khususnya pedagang tradisional. Apa yang mereka rasakan? Apakah dampak positif atau negatif? Negatif. Oke, kebanyakan adalah dampak negatif. Ketika masyarakat tersebut tidak bisa belajar mengenai perubahan digitalisasi itu, tidak bisa berubah dagangnya dari tradisional ke online shop, maka dia akan bangkrut kan? Akan tutup kan? Nah, itu salah satu dampaknya. Oke. Selanjutnya lagi yang akan kita lakukan itu kesimpulannya ya. Selanjutnya kita akan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian ketika belajar hari ini? Apa yang kalian rasakan? Apa? Senang. Oke, alhamdulillah. Perasaan kalian senang. Lalu selanjutnya, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Mengenai apa? Mengenai digitalisasi terhadap pedagang tradisional. Dampak positif dan negatifnya serta faktor penyebabnya itu. Lalu ada lagi tentang kedepannya. Kedepannya akan seperti apa menurut kalian? Contohnya misalkan kedepannya itu adalah apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mengikuti perkembangan atau kalian akan acuh tak acuh terhadap perkembangan teknologi? Mengikuti perkembangan. Mengikuti perkembangan teknologi tentu harus disikapi dengan bijaksana. Tahu yang baik dan yang buruknya, seperti itu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih semuanya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Kita ketemu lagi berarti minggu depan ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Eka Rianto, calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Di sini ada Ibu Nita. Alhamdulillah Bu Nita, untuk kegiatan pembelajaran sudah berlangsung kemarin ya. Iya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian ada beberapa catatan yang akan saya sharingkan dan pertanyakan ke Ibu Nita terkait kegiatan pembelajaran kemarin saat diobservasi. Ibu Nita, ketika pembelajaran itu ada hambatan tidak dalam melaksanakan pembelajaran? Baik Pak Eka, terima kasih Pak Eka kesempatannya, ketemu lagi ya, wawancara lagi. Ya, untuk hambatan Pak Eka pasti ada ya, terutama untuk menerapkan sintak PBL itu tidak semudah seperti yang kan sudah ada langkah-langkahnya, ada 5 langkah. Kadang ketika kita melaksanakan ini masuknya ke sintak mana, ini masuknya ke sintak mana. Kadang suka kejelimet gitu ya, masuknya sintaknya, itu yang saya rasakan. Kemudian untuk manajemen kelasnya, karena ini anak-anaknya sangat aktif ya Pak ya, jadi membutuhkan ekstra tenaga Pak untuk mengkondisikan kelasnya.
sehingga itu menjadi tugas saya ke depannya. Oh, ya. Jadi perlu power, Ya, perlu metode-metode Iya, atau power gitu Bu ya. Kemudian perasaan Ibu dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Baik, untuk perasaan saya Pak, perasaan saya kemarin itu yang pertama deg-degan Pak, karena ya kemarin itu ya saya nggak tahu mau diobservasi sama Pak Eka ya, jadi langsung saja ya. Spontanitas Jadi, gitu. iya, spontan langsung. Jadi mungkin perasaan saya yang pertama itu deg-degan, yang kedua khawatir. Khawatirnya itu karena saya ada kekhawatiran apa yang saya sampaikan tidak sampai ke anaknya gitu ya Pak. Ya, saya takutnya seperti itu. Makanya kemarin itu perasaannya tuh antara deg-deg, khawatir gitu seperti itu Pak. Gitu Bu ya, jadi ada berbagai macam perasaan ya. Nah, kemudian refleksi untuk tadi refleksi ya. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan Ibu rencanakan ke depannya setelah kita melakukan observasi ini dan pasca observasi ini apa yang akan Ibu rencana tindak lanjutnya? Baik, untuk rencana tindak lanjutnya yang pertama ya Pak ya, berkaitan dengan mengenai sintak-sintak model pembelajaran seperti itu, mungkin saya harus belajar lagi ya Pak ya. Karena saya merasa bahwa saya kurang menerapkan hal tersebut gitu kan. Jadi pembelajarannya juga menurut saya kurang maksimal Pak. Jadi tidak sesuai dengan sintak tersebut sehingga tujuan pembelajarannya juga kurang tercapai secara maksimal Pak. Selanjutnya pengelolaan kelas, saya sepertinya harus sama belajar lagi pengelolaan kelas karena tiap kelas itu berbeda ya Pak ya. Kadang kelas misalkan 12 IPS 1 ini anaknya itu agak kalem misalkan tapi yang kemarin itu aktif ya Pak ya. Iya, sehingga membutuhkan kitanya itu harus bisa adaptasinya itu cepat gitu ya Pak ya. Jadi mungkin itu pengelolaan kelas saya harus belajar lagi. Lalu selebihnya untuk pembelajaran diferensiasinya, saya ingin belajar lagi mengenai proses pembelajaran yang dilakukan oleh atau untuk anak yang kinestetik Pak. Karena kemarin saya sadari bahwa fokusnya itu ke auditori sama visual saja. Iya, kinestetik walaupun hanya ada beberapa tapi kan harus diperhatikan ya Pak ya. Iya, harus. Itu Bu ya, jadi tindak lanjutnya sudah ada, sudah mudah-mudahan lebih meningkatkan performa Ibu dalam melaksanakan pembelajaran selanjutnya dan insya Allah ada manfaatnya untuk semuanya Bu ya. Amin. Dan saya juga sambil merefleksi diri saya sendiri Bu gitu ya dalam pembelajaran. Bu Nita terima kasih sudah kita melaksanakan observasi dan berjalan lancar. Tinggal setelah ini kita refleksinya sudah dan tindak lanjut sudah ada. Itu terima kasih waktunya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.